Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Sheila Anggreni Indayana dengan NIM K7122298 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang ekosistem. Jadi, apa sih ekosistem itu? Supaya kalian memahami, yuk kita belajar bersama tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tidak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Jadi anak-anak, komponen biotik yaitu meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada benda tak hidup atau abiotik yang meliputi tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya sekumpulan ikan. Komunitas adalah populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya, dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat sawah ini. Ada apa saja sih di sawah? Di sawah ada padi yang merupakan makhluk hidup atau biotik yang dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan cahaya matahari yang merupakan benda tak hidup atau abiotik. Semuanya bekerja sama dalam ekosistem sawah. Tahukah anak-anak, menurut tempatnya ekosistem dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Yang kedua ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk secara sengaja karena campur tangan manusia. Contohnya sawah dan kolam. Anak-anak, ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya, yaitu 1. Hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi semak-semak. 4. Ada ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan, biasanya pinus atau cemara. 5. Ekosistem tundra yang dingin hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, sungai, dan kolam. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin.
Contohnya muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia, yaitu seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah anak-anak tahu tentang ekosistem, bagaimana ya caranya agar kita menjadi bijak? Ya, betul anak-anak. Kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok caranya. Kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Anak-anak tahu tidak bahwa di alam ada hubungan unik antara makhluk hidup, seperti saling membantu, ada yang dirugikan, atau ada juga yang hanya nebeng tanpa merugikan. Hubungan ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon. Sebaliknya, pohon mangga rugi karena makanan diambil oleh benalu. Yang terakhir ada simbiosis komensalisme, adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Selanjutnya anak-anak, interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk sebuah rantai makanan. Oke anak-anak, sekarang Ibu kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Padi adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya, padi dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen tingkat 1 atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen tingkat 2 atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah sebagai konsumen tingkat 3 atau tersier. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora adalah hewan yang suka makan tumbuhan, contohnya sapi dan kelinci. Karnivora adalah hewan yang suka makan daging, contohnya ular dan elang. Selanjutnya ada omnivora atau hewan pemakan segalanya, contohnya monyet dan ayam. Nah anak-anak, setelah kita belajar bersama, sekarang Ibu mau tanya nih. Anak-anak, kalau kalian diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Tapi ingat ya, kalau sedang jalan-jalan, jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman yang ada di sana. Nah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem, memelihara keseimbangan ekosistem, interaksi antar makhluk hidup, dan rantai makanan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.